maju. Karena apa? Siapa yang kalah teknologi, dia akan mundur ke belakang 10 tahun. Siapa yang melek teknologi, dia akan maju 10 langkah ke depan dari tahun sekarang. Karena itu saya sangat salut, profesia dan sukses untuk teman-teman Duta Rumah Belajar. Ada Ibu Novi, ada Pak Hesbon, ada Ibu Dolvan, ada Pak Jamal. Saya anggap teman-teman itu motivator dan penggerak bagi teman-teman guru di Provinsi Papua Barat. Kenapa saya harus berlelah-lelah menunggu waktu seperti ini? Saya lebih pingin satu saat kita harus bertatap muka. Dan harus diinisiasi dengan baik, sehingga sebelum bulan Mei, itu kita sudah harus melaksanakan tugas tatap muka. Baik dengan kawan-kawan alumni kegiatan kemarin sampai hari ini, teman-teman guru, maupun dengan teman-teman Duta Rumah Belajar. Karena apa? Pertama saya ingin katakan begini. Mas Menteri kita sekarang tuh orangnya luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa orang hebat terus tidak menciptakan orang-orang hebat setelah dia? Karena itu saya sangat mengharapkan teman-teman guru di Provinsi Papua Barat jangan terlena dengan hal-hal yang bersifat normatif. Kita harus bukan selangkah lebih maju. Kalau boleh 10 langkah lebih maju dari hari ini. Karena apa? Kalau kita melangkah dan tidak melangkah dengan baik dan berdiri di tempat, kawan-kawan lain akan melewati kita dengan enak. Karena itu kegiatan hari kemarin sampai hari ini, sekali lagi saya harus angkat tangan untuk teman-teman semua, bahwa teman-teman luar biasa untuk memberikan motivasi kepada teman-teman guru tanpa melihat yang lain-lain. Itu yang sesuatu luar biasa. Kemudian yang kedua, support itu perlu. Tapi kadang-kadang kritik juga perlu. Karena tanpa kritik kita tidak akan maju. Dengan kritik itu langkah awal untuk kita maju lebih jauh ke depan. Saya pribadi itu dikritik habis-habisan. Kok orang NTT kok bisa datang pimpin di Papua Barat? Saya pernah sampaikan di Ibu Dolvan, saya datang itu, kalau di Injil itu saya sebagai Yohanes Pembaptis. Datang untuk meratakan yang berlubang-lubang dan meluruskan yang masih bengkok-bengkok. Dan puji Tuhan, 4 bulan setelah ada di sini, yang bengkok sudah lurus, walaupun sedikit. Kemudian yang lubang saya ratakan semua. Yang tidak bisa berjalan kita jalankan. Kenapa tidak bisa? Yang penting pertama, ada niat baik untuk kita mau maju. Karena itu teman-teman guru se-Provinsi Papua Barat, kita tidak pernah akan kalah dengan kawan-kawan di luar Papua Barat. Kenapa kawan-kawan lain bisa, kita tidak bisa? Banyak yang kemarin ada masukan ke LPMP, katakan begini, Pak, kami ini mau naik pangkat, tapi tidak bisa menulis. Kami ini mau naik pangkat, tapi setelah menulis tidak sesuai prosedur. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa LPMP itu rumah kita. Jangan sungkan-sungkan untuk datang di LPMP. Saya pada waktu lalu saya sampaikan LPMP itu rumah guru. Rumah guru berarti orang yang di LPMP itu yang mengelola rumahnya. Yang punya rumah itu kawan-kawan guru. Kenapa selama ini kawan-kawan guru tidak manfaatkan rumah guru dengan baik? Ada rumah belajar, sekarang ada akun belajar. Kita mixkan. Akun belajar, rumah guru LPMP. Kita akan menjadi kuat. Karena itu saya sangat mengharapkan teman-teman semua, dengan adanya motivator 4 orang yang luar biasa ini, kita buat yang terbaik untuk Papua Barat. Kemarin Pak Menteri berkunjung ke Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong. Kata terakhir yang dia bilang apa? Amazing. Artinya itu luar biasa. Papua Barat luar biasa.
Nah, Papua Barat luar biasa itu kita harus barengi dengan kemampuan iptek yang luar biasa pula. Jangan sampai kita kalah. Tugas saya sekarang hanya mendorong teman-teman untuk melaksanakan tugas lebih baik, melaksanakan tugas dengan sesuatu pikiran yang jernih untuk menggapai hal-hal praktis yang bisa kita gapai di hari depan. Saya kasih contoh satu. Staf khusus Menteri Milenial ada anak Papua. Kenapa tidak bisa? Ternyata kawan-kawan Papua hebat kok. Tidak ada yang tidak hebat. Hanya sekarang siapa yang mau mengasah itu? Ya kita ini, mulai dari sekarang ini. Teman-teman Duta Rumah Belajar, jangan sungkan-sungkan berhubungan dengan teman-teman di LPMP. Apalagi dengan kepalanya. Saya siap, di WA pun saya siap. Jangan berpikir yang macam-macam. Karena saya datang di sini untuk bangun pendidikan di Papua Barat. Saya tidak akan main-main dengan konsep yang sudah saya bangun untuk membuat LPMP ini lebih baik jauh ke depan. Kemarin LPMP ya begitu-begitu saja. Saya mau supaya LPMP ini lebih maju. Kalau LPMP maju, kawan-kawan Duta Rumah Belajar maju, kawan-kawan guru maju, mari kita bangun pendidikan lebih maju. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, catatan kritis untuk teman-teman yang di partisipan ini ada 278 dari 703 yang kemarin daftar. Dari 703 itu minimal dapat 2 teman. Harus mendapat 2 teman, jangan 1 teman. Kalau mendapat 2 teman, maka kita akan dapat 2.100 guru. 2.100 guru, kalau dia menang di iptek, melek di fasilitas IT, bisa menggunakan semua format-format yang disampaikan atau diberikan, program-program diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya yakin kita lahap habis semua itu. Yang penting kita berani cari teman. Kenapa kawan-kawan di MP Pemasaran sistem MLM bisa, kenapa kita guru tidak bisa? Fokus kita yang terakhir itu adalah peserta didik kita. Peserta didik itu jangan kita diamkan. Di masa milenial, mereka akan lebih bagus dari kita. Karena itu, saya sangat mengharapkan. Yang pertama, kalau ada kepala sekolah di sini, tolong memulai melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka dalam skop kecil, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Kenapa? Pemahaman kawan-kawan peserta didik sekarang bahwa sekolah lagi libur. Apalagi kalau di daerah itu tidak ada jaringan internet. Nah, itu kan lebih susah. Banyak kawan-kawan guru punya inovasi-inovasi terbaik, memberikan jalan keluar untuk tetap proses pembelajaran itu jalan. Tetapi ternyata ada banyak juga yang masih meliburkan siswa atau peserta didik. Untuk itu pada kesempatan ini saya minta, tolong mulai hari ini, sampaikan ke kawan-kawan kepala sekolah, kita akan melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, secara terbatas sesuai dengan protokol kesehatan. Karena apa? Semangat yang sudah begitu tinggi, hanya karena COVID, semua drop. Setelah drop untuk memulai kembali, itu prosesnya sangat luar biasa sulit. Karena itu pada kesempatan ini saya mengharapkan itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa program yang sementara digalakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru penggerak sudah selesai. Sampai tanggal 6 nanti ada pendaftaran untuk kepala sekolah penggerak yang akan dijadikan starting point untuk sekolah penggerak. Untuk Provinsi Papua Barat itu ada 3 kabupaten dan kota. Ada Kota Sorong, ada Kabupaten Manokwari, dan ada Kabupaten Fakfak. Tadi kami laporkan ke Pak Dirjen bahwa untuk Provinsi Papua Barat baru lebih kurang 79 pendaftar di 3 kabupaten dan kota tersebut.
Karena itu kami sangat mengharapkan dengan teman-teman yang ada sekarang, tolong sampaikan ke Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, tolong mendaftarkan diri menjadi sekolah atau kepala sekolah penggerak. Kalau itu sudah ada, kami sangat yakin bahwa Provinsi Papua Barat dengan sekolah-sekolah yang akan dijadikan sebagai sekolah penggerak tahun 2021 itu akan memberikan nuansa baik dalam hal menjembatani program-program pemerintah pusat dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di provinsi kita. Intinya, teman-teman yang terlibat di dalam, SDM yang ada, guru-guru yang ada, praktisi-praktisi pendidikan yang ada, duta rumah belajar, LPMP, kawan-kawan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maupun kabupaten kota harus bersatu untuk menjembatani itu. Kita bilang kita hebat, tapi kalau kita berdiri sendiri-sendiri kita tidak akan hebat. Kawan-kawan duta rumah belajar hebat, tapi kalau hanya 4 orang saja tidak akan cukup. Guru penggerak Provinsi Papua Barat yang ada 15 orang, itu juga kalau berdiri sendiri tidak akan cukup. Tapi kalau kita semua berhimpun jadi satu, saya yakin kita akan bangkit untuk Papua yang lebih baik ke depan. Karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk suatu pikiran, satu ide yang sangat cemerlang untuk memberikan pemahaman terhadap teman-teman guru, peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan yang terlibat dalam kegiatan selama 2 hari ini. Saya acungkan jempol, sukses dan profesiat untuk teman-teman. Kenapa? Jangan berhenti di sini. Harus maju terus, memberikan yang terbaik untuk Papua Barat. Karena apa? Saya sangat yakin setahun 2 tahun ke depan kita tidak akan kalah dengan kawan-kawan di luar. Belajar dari Mas Billy Mambresa. Luar biasa orangnya. Kenapa anak-anak muda yang pikirannya cerdas-cerdas kita tidak gunakan? Kenapa guru-guru yang berpikiran cerdas kita tidak manfaatkan? Kawan-kawan kita punya tanggung jawab yang sama. LPMP, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, kawan-kawan yang terlibat langsung di lapangan, teman-teman 4 orang yang duta rumah belajar ini, saya tidak ada yang bisa saya sampaikan. Tapi saya ingin bahwa kita harus bersatu, kita tetap bersama-sama untuk majukan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman guru semua yang sudah berlelah-lelah dengan memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk mengikuti kegiatan sepanjang 2 hari ini. Kenapa? Akun belajar sudah ada, rumah belajar sudah ada, apalagi yang tidak ada. Google telah menjembatani itu semua. Sekarang dari kita, maukah kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu atau tidak? Kemarin Pak Menteri sudah sampaikan, untuk internet, biaya internet yang disampaikan kepada pendidik, tenaga pendidikan, mahasiswa maupun siswa, dan peserta didik, itu akan ditingkatkan kuotanya. Kita manfaatkan itu dengan sebaik mungkin, kita membuat laporan dengan sebaik mungkin, kalau boleh langsung ke Mas Menteri, lewat Pusdatin. Kenapa tidak bisa? Karena apa? Ruang-ruang itu sekarang sudah dibuka. Tinggal kita mau memanfaatkan ruang-ruang itu atau tidak. Tapi saya yakin 2 hari dengan kegiatan ini, kawan-kawan akan merasa lapar dan belajar untuk lebih mengetahui penggunaan fasilitas-fasilitas ini. Karena itu sekali lagi, gerakan yang dibuat ini jangan berhenti sampai di sini. Ini berada sekitar 700-an orang. Ada 1.500 sampai 2.000 guru yang belum disentuh. Entah itu mereka karena keterbatasan fasilitas, kami tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa apabila gaung ini tetap disampaikan, diinformasikan kepada teman-teman yang lain, pasti kegunaannya itu akan lebih banyak daripada mudaratnya. Jadi manfaat kegiatan ini sangat luar biasa. Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk teman-teman duta rumah belajar yang begitu luar biasa menjembatani
memberikan informasi, bahkan turun langsung ke satuan pendidikan untuk membimbing, melatih teman-teman di sekolah untuk lebih paham terhadap apa yang disebut dengan teknologi dan informasi, terutama fasilitas-fasilitasnya. Fasilitas-fasilitas yang sudah ada dalam itu, tolong jangan sampai itu berhenti di sini, di hari ini. Tugas-tugas yang disampaikan, jangan sampai kawan-kawan hanya kejar dapat sertifikat. Kalau boleh mereka juga bisa tularkan, saya bilang tadi, jangan banyak-banyak. Cukup satu guru dapat 2 teman. Kakinya ke bawah akan lebih banyak. Kalau kita di MLM, pasti yang top itu akan dapat lebih banyak bonusnya. Dan itu harus kita buat. Sehingga saya sangat mengharapkan kegiatan ini jangan berhenti sampai di sini. Kalau boleh besok kita sisir lagi. Ada teman-teman guru yang menyampaikan, oh Ibu Dolphin, Pak Hesbon, Ibu Novi, tolong bantu kami dulu. Ini kami ada guru-guru kami, teman-teman sekerja kami ini, ada yang mau untuk belajar itu. Sampaikan ke kami, kita fasilitasi bersama. Kalau boleh, ruang Zoom ini biar kita dari LPMP yang siapkan. Jangan ibu-ibu dan bapak-bapak siapkan. Kami siapkan, teman-teman tinggal berkolaborasi saja dengan kawan-kawan guru yang lain. Saya akan berjanji kalau ini dibuat, kita tidak pusing lagi. Jangan pikir duitnya, mari kita kerja untuk pendidikan di Provinsi Papua Barat. Akhirnya saya atas nama pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat mengucapkan terima kasih dan atensi yang begitu luar biasa untuk teman berempat. Pak Kadi sudah mendukung, LPMP sudah mendukung, kita cari jalan untuk semua kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat mendukung tugas-tugas kita ini. Karena tugas kita sangat mulia untuk membuat sesuatu yang lebih baik di masa depan bagi peserta didik kita. Sebelum saya akhiri motivasi saya ini untuk teman-teman semua, kalau tidak kenal tidak sayang. Kalau nama saya teman-teman baca situ, lebih enak pakai itu, karena nama saya agak panjang, tapi saya lebih suka dipanggil Edi. Jadi saya Edi Sula, sudah di LPMP Provinsi Papua Barat sampai hari ini, tanggal 24, berarti sudah 5 bulan 24 hari. Belum lama. Kalau itu manusia, dia belum bisa bergerak. Dia masih dalam omongan ibundanya, dia masih disuap, dia masih dikasih minum. Tapi kalau teman-teman datang di LPMP Papua Barat, teman-teman akan melihat kerja kami yang sangat luar biasa dengan memberikan yang terbaik untuk lembaga ini. Kami tidak mau main-main, saya akan dobrak semua pintu-pintu yang masih terkunci, saya dobrak. Biar supaya tidak ada penghalang. Siapapun dia yang datang, itu mitra kerja kita. Kita terima dengan senang hati. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, bekerja di LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 27 tahun. Setelah itu dalam masa tugas saya yang akhir-akhir, saya dipindahkan ke Provinsi Papua Barat. Dan mungkin besok lusa saya sudah kembali lagi ke NTT. Karena apa? Saya punya komitmen, sudah saya sampaikan kepada teman-teman di Provinsi Papua Barat. Mari kita bekerja sama-sama, mari kita bekerja bersama dan sama-sama bekerja untuk bangun pendidikan di Provinsi Papua Barat. Akhirnya, dengan mohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin kita semua, kegiatan pelatihan belajar dengan menggunakan fasilitas Google pada hari ini, tanggal 24 Februari tahun 2021, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih, selamat siang, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Shalom Bapak, luar biasa. Ya. Terima kasih Bapak, kami sangat dari room chat terbaca apresiasi yang luar biasa buat Pak Kepala LPMP atas motivasi, kemudian atas gagasan-gagasan dan cita-cita luhur untuk pendidikan di Papua Barat. Kami sangat-sangat berterima kasih Bapak, luar biasa. Dan selanjutnya mungkin dari para master trainer yang lain. Pak Hesbon, Ibu Novi, Pak Jamal, tunjukkan muka kalian.
Ya, terima. Ada yang ingin disampaikan Kepala LPMP kami luar biasa Bapak Ibu. Kami saya hanya bertatap muka satu kali, mohon kesediaan. Selanjutnya kami komunikasi via WA. Benar-benar low profile bagi Bapak Kepala LPMP kami ini. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu Master. Terima kasih Pak Edi. Izin saya Hesben Nenggolan dari Kabupaten Fakfak. Saya pengikut jejaknya Ibu Dolvan sebenarnya. Bukan master tapi ingin belajar terus Pak. Kita mohon dukungan selalu dari Bapak Kepala LPMP, baik itu untuk rumah belajar ataupun Google Suite for Education ataupun kegiatan lain, terutama buat guru-guru untuk peningkatan kompetensi pendidikan. Saya di sekolah yang tidak ada jaringan internet Pak, di SMA Negeri Kokas. Dan ini dan ini juga sebenarnya motivasi buat Bapak Ibu yang lain bahwa untuk menjadi duta rumah belajar nggak harus ada jaringan internet, tapi tentu dengan niat, dengan semangat ya Pak. Kalau nawa itu yang baik. Ya Pak. Nah, itu saja Pak perkenalan pertama. Minta maaf kami belum sampai ke Manokwari Pak. Nanti saya ke Fakfak nanti. Terima kasih banyak Pak. Dalam waktu tidak terlalu lama saya ke Fakfak. Ya, itu dari saya ke Oke, Ibu Novi. Ibu Novi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali akhirnya bisa bertemu Bapak lagi ini untuk yang kedua, walaupun yang kedua ini secara daring, karena kemarin saya sudah sempat ketemu Bapak pada saat kita gala dinner dengan Pak Dirjen GTK dan Pak Menteri. Suatu kehormatan dan suatu hal yang sangat luar biasa karena ternyata Bapak Kepala LPMP kita ini orangnya humble sekali, kemudian sederhana dan bersahaja dan menerima dengan tangan terbuka. Walaupun pada saat itu saya juga deg-degan waktu pertama kali ketemu Bapak. Aduh, ketemu Bapak Kepala LPMP di tempat yang sangat familiar, penuh keakraban, penuh kekeluargaan. Ya, terima kasih sekali Bapak untuk dukungannya dan kami juga berharap bahwa apa yang tadi Bapak sampaikan sebagai bentuk dukungan, motivasi kepada kami semua, bukan hanya kepada para duta, tapi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Papua Barat, itu akan memacu dan memotivasi kami untuk terus berbagi, bukan hanya kepada rekan-rekan sejawat, tapi juga kepada anak-anak didik sebagai penerus bangsa. Dan apa yang dirasakan oleh kita semua di masa pandemi ini, yakin dan percaya bahwa kalau ini kita jadikan sebuah tantangan, itu adalah satu hal yang jadi banyak manfaat, yang membawa banyak manfaat untuk kita semua. Jadi buat Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat, seperti yang tadi Bapak Kepala LPMP sudah sampaikan, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh pantang menyerah. COVID memang suatu pandemi yang membatasi di lain sisi, tapi juga memberikan kesempatan yang luar biasa untuk kita semua. Kita harus out of the box dari zona nyaman kita selama ini sebagai guru untuk bertransformasi mengenal teknologi. Mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bapak. Hebat. Terima kasih untuk supportnya. Karena ya Bapak, ini bukan yang pertama, karena kami akan melanjutkan ke batch yang kedua. Karena masih banyak teman-teman yang kemarin mau mendaftar, tapi kami tutup karena sudah melebihi kapasitas. Jadi terima kasih sekali Bapak, nanti untuk batch yang kedua. Batch kedua saya siap. Batch kedua room dari kami, room dari LPMP. Siap. Itu saja dari saya. Oke. Terima kasih. Mungkin lanjut ke Pak Jamal. Pak Jamal, silakan. Siang, Bapak Kepala LPMP. Siang. Masa kerja Bapak di sini hampir seumuran dengan saya punya bayi, Pak. Memasuki 6 bulan ya. Sekarang saya punya bayi itu sudah mulai belajar berjalan. Semoga seiring dengan kinerja Bapak di Papua Barat ini. Dan pada hari-hari pertama Bapak masuk di Papua Barat itu saya sebenarnya sudah dihubungi oleh teman di SMK Negeri 1 Kokar di NTT. Di Alor, ya, di NTT. Abdul, dia bilang salam sama Pak Edi. Saya bilang, Pak Edi siapa? Dia bilang, itu kepala LPMP. Saya bilang, wah berarti baru ganti ya. Dia bilang, itu Bapak Kepala LPMP dari NTT. Dan menurut cerita ya,
memang citra Bapak di sana luar biasa sekali, apalagi merantau di sini membawa nama NTT tentunya akan menjaga nama baik NTT di tanah rantau. Terima kasih ya. Saya bawa nama Papua Barat, bukan nama NTT lagi. Kalau di tingkat nasional saya bawa nama Papua Barat. Siap Bapak. Ya, terkait kegiatan teman-teman ini Bapak, kebetulan kemarin kami tidak menyangka sampai mencapai peserta 750 lebih, sehingga untuk sementara karena keterbatasan kapasitas grup dan pengelola kami berempat, maka kami batasi sampai 750. Nah, rencananya karena masih banyak permintaan, kita akan buat batch 2. Ya. Semoga Bapak masih berkenan untuk hadir, menyapa Bapak Ibu guru semua. Siap. Kemungkinan jumlahnya masih akan sama, bahkan mungkin masih lebih, karena masih banyak sekali sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum mengunduh akun belajar ID-nya. Jadi mudah-mudahan dengan dibantu kampanye LPMP, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten, semua sekolah bisa memaksimalkan pemanfaatan akun belajar ID ini. Karena seperti yang kita dengar dari Pusdatin bahwa batas pengaktifan akun belajar ID ini sampai bulan Juni Bapak. Ya. Saya tadi telah mendengar bahwa target Bapak itu Mei kita bisa tatap muka. Ya. Dan saya mengartikan itu bahwa tatap muka itu bukan hanya sekolah yang tatap muka, tetapi mungkin ada gerakan dari LPMP dengan pihak dinas untuk memberikan pelatihan dengan kolaborasi para teman-teman duta rumah belajar ini secara tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan, atau bahkan kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Amin. Sebelum Juni misalnya begitu ya Bapak ya. Amin. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya walaupun tidak berjabat tangan langsung. Saya mohon maaf Bapak, mungkin ada dalam ini kegiatan ini saya sering bercanda kepada Bapak Ibu guru. Saya menyampaikan mohon maaf juga kepada Bapak, belum sempat menemui secara langsung, walaupun kemarin ada acara di LPMP kita sempat bertemu, tetapi karena waktu dan kesempatan sehingga tidak sempat ngobrol secara personal. Ya. Sekali lagi Bapak, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Masih ada guru lagi, mungkin ada guru yang mau menyapa, silakan dulu. Oh iya, diberikan kesempatan mungkin 2 guru untuk raise hand. Setelah itu kita sesi foto bersama Bapak ya, dokumentasi. Kami bangga ini dengan Pak Kepala. Siap. Ya, silakan yang raise hand Bapak Ibu. Mungkin Pak Hisbon bisa dibantu, ada yang lihat Bapak Ibu menyapa Pak Kepala. Sudah saya aktifkan, jadi silakan langsung di-unmute sendiri Bapak Ibu yang mau berbicara langsung dengan Pak Suwandi. Pak Suwandi. Silakan. Pak Suwandi silakan. Pak Suwandi, ayo. Dulu, Pak. Tekan simbol speaker yang merah. Oke, baik. Lanjut, Pak. Baik. Selamat siang, Pak. Selamat sore, kawan. Pertama-tama terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, Pak. Ini sangat membantu sekali, sangat menginspirasi. Pokoknya sama di daerah saya juga jaringannya masih kurang bagus Pak, tapi itu bukan kendala bagi kami. Mantap. Terus kepada Ketua LPMP, ini saya juga baru kenal Pak, ternyata orang NTT. Wah luar biasa sekali Pak. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa selamat bergabung di Papua Barat Pak. Semoga dengan bergabungnya Pak di LPMP bisa memajukan pendidikan di Papua Barat. Harus optimis. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suwandi. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada Ibu Margareta Rari. Silakan yang sudah raise hand. Boleh di-unmute Bu, kemudian berbicara dengan Bapak Edi, selaku Ketua LPMP. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu. Bapak Kepala LPMP, ini saya ikut dari Kupang Bapak. Oh. Sangat jauh. Kebetulan saya berada di Kupang saat ini, sehingga saya ikut dari Kupang. Waduh,
Iya. Di Kupang di mana nih, Bu? Di Bau Mata, Bapak. Oh, pusat air tuh, sumber air tuh. Oke, baik, Bapak. Iya, silakan, Bu. Iya. Begini, Bapak, terkhusus untuk kami guru SD ya. Nah, selama ini untuk daring itu saya sendiri memang belum paham baik mengenai Google Meet atau Google Classroom, tapi kebetulan anak-anak di rumah agak paham, jadi mereka membantu saya untuk proses pembelajaran. Namun demikian untuk anak-anak SD itu Bapak, kalau kita setelah pertemuan itu banyak anak yang bertanya, tadi itu ibu guru omong apa? Nah, jadi kayak kurang perhatian, itu alasan yang pertama. Yang kedua, banyak orang tua yang secara ekonomi mungkin tidak terlalu ini, sehingga banyak yang ibu guru kami tidak punya data. Jadi misalnya saya punya siswa dalam kelas itu 30 orang, yang ikut itu palingan 10 orang. Nah sayang kan? Jadi prakteknya selama ini yang saya buat, itu saya membuat video pembelajaran. Saya membuat video pembelajaran, baru saya share linknya itu di WA. Lalu anak-anak belajar melalui link yang saya sharekan di WA. Alasan mendasar mengapa saya membuat video pembelajaran, karena kalau anak SD kemampuan bertanya itu kan kurang. Kemampuan bertanya itu kurang, sehingga dalam proses pembelajaran itu mereka hanya sifatnya mendengar. Jadi mereka mengerti dan tidak mengerti itu mereka hanya menonton saja. Oleh karena itu saya mencoba untuk membuat video pembelajaran. Tapi terima kasih juga untuk Bapak Ibu Duta Rumah Belajar karena telah membagikan materi ini untuk kami, pelajaran yang cukup berharga untuk kami. Namun demikian, yang ingin saya sampaikan bahwa untuk kita guru SD mungkin banyak yang belum menggunakan fasilitas-fasilitas Google ini, sehingga barangkali ke depannya kalau bisa mungkin difasilitasi oleh LPMP yang bekerja sama dengan dinas-dinas di tiap kota ataupun kabupaten, sehingga mungkin ada kita difasilitasi secara offline, tatap muka, sehingga mungkin kita lebih paham ke depannya. Karena jujur kita guru SD banyak yang belum menggunakan proses pembelajaran daring yang secara langsung seperti yang dilakukan oleh guru-guru SMP ataupun SMA. Karena pengalaman saya di rumah ada anak saya yang SMA, itu setiap hari dia meet memang. Selamat siang. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa didengarkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya mau sampaikan sesuatu. LPMP pada beberapa waktu yang lalu itu membuat semacam lomba. Lomba membuat video pembelajaran bagi teman-teman guru. Nah, itu dari yang masuk itu ada lebih kurang 120 video. Itu ada beberapa kategori. Nah, dengan pelatihan ini kami akan membuat semacam program tetap untuk menginisiasi inovasi-inovasi dari teman-teman guru untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan itu kami sudah siapkan. Nah, menjelang hari ulang tahun LPMP yang ke-8 tanggal 4 Maret nanti, sampai besok, informasinya kami sudah sampaikan pada beberapa minggu yang lalu, sampai besok itu kawan-kawan menyampaikan video pembelajaran baik dari guru atau oleh siswa ke LPMP untuk kami lombakan. Dan itu nanti batas tanggal 26 itu sudah kami closing pendaftaran pemasukan hasil karya teman-teman guru maupun siswa. Nah, dengan proses kegiatan yang hari ini Bapak dan Ibu ikuti, itu saya yakin akan memberikan nuansa yang lebih baik terkait dengan pemahaman dalam pemanfaatan fasilitas-fasilitas IT. Saya sangat optimis kita tidak boleh kalah dengan kawan-kawan di provinsi yang lain. Papua Barat, NTT itu pada tataran 3 besar dari bawah. Saya sangat optimis kalau kegiatan ini kita laksanakan selama 1 semester. Semester berikut kita akan melonjak yang luar biasa ke atas. Karena itu sekali lagi terima kasih untuk teman-teman motivator, 4 teman yang luar biasa.
teman-teman guru yang sementara mengikuti kegiatan ini, teman-teman yang luar biasa juga. Karena apa? Sesuatu yang luar biasa akan menghasilkan hal yang sangat luar biasa. Itu catatan kritis dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Kepala LPMP, Pak Edi, luar biasa untuk motivasi dan dukungannya buat kami sebagai Duta Rumah Belajar dan Master Trainer, juga kepada Bapak Ibu Guru. Kami izin Bapak mau foto bersama Bapak. Siap. Yang untuk terakhir sebelum Bapak meninggalkan room, dan untuk dokumentasi kami juga Bapak. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Ya, silakan Bapak Di Ibu. saya sini Bapak Ibu Duta. Ya, silakan Bapak Ibu Guru. Atau mungkin di Ibu Novi atau Pak Hesbon untuk capture, karena di saya ini jaringannya kurang stabil. Ada rata-rata ini videonya off semua karena jaringan. Ya, disilakan Bu Novi. Boleh. Baik, saya capture ya. Ada 10 flyer di saya. Silakan Bapak Ibu ditampilkan wajahnya yang paling cantik, yang paling ganteng dengan senyumnya. Jangan cemberut karena tugas ya. Oke, baik. Saya tahan pose-nya karena ini ada 10 slide ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu berada di mana, yang jelas saya coba satu persatu. Oke, baik. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Slide yang kedua. Ya. Silakan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, tolong diaktifkan dulu. Ya, pasang senyumnya yang paling manis, slide kedua, oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya slide ketiga. Ya, silakan dipasang senyumnya yang paling manis. Bu Lina Femi dengan teman-teman juga silakan yang rame-rame. Oke, ya. 1, 2, 3. Baik, slide keempat. Oke, saya tidak tahu Bapak Ibu berada di mana, tapi tolong ditahan senyumnya. Yang paling manis, yang paling ganteng. Oke. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, yang kelima. Ya. Oke, dirapikan rambutnya boleh. Iya, silakan. Yang hanya masih jalan-jalan duduk dulu. Oke, yang pasangan juga boleh, silakan Pak Joko Sutopo dengan istri ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya slide ke-6. Ya. Oke, silakan dipasang senyumnya yang paling manis Bu Tuti. Ya, oke. Pak Amran, ya. 1, 2, 3. Yang berikutnya slide ke-7. Ya, silakan. Oke, ini sebagian besar udah tidak menggunakan videonya, nggak diaktifkan ya. Oke, jadi 1, 2. Ya, belum. Oh, Ibu itu masih memperbaiki kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Slide yang ke-8. Pak Iskandar, apa nggak diaktifkan videonya? Pak Herman, Ibu Erni. Oke, 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Dan yang terakhir slide ke-10. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Kepala LPMP. Terima kasih. Kehadiran dan kesediaannya bersama kami di kesempatan kali ini. Terima kasih Bu. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon izin live.
Siap Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kawan-kawan semua yang luar biasa. Selamat sore Bapak.